Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Prasetya dengan NIM akhir 34. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu apa sih? Jadi operasi biner untuk menghasilkan matriks baru dari dua matriks gitu. Nah, aturan dari perkalian matriks itu jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Seperti contoh, matriks A nih memiliki dimensi M kali N dan matriks B memiliki dimensi P kali Q. Maka si kolom N, kolom itu N, dan si baris dari matriks B itu P itu harus jumlah nilainya harus sama dan akan menghasilkan matriks baru yaitu dengan dimensi M kali Q. Seperti ini ilustrasi perkaliannya. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini tuh lingkungan program apa aja sih yang dibutuhkan seperti Docker gitu ya untuk enkapsulasi dan mengubah menjadi beberapa node-nya. Kemudian ada bahasa C gitu ya untuk programnya dan library pendukung seperti MPI untuk komunikasinya, standar input, standar library, manipulasi string dan matematikanya untuk kalkulasi. Nah, strategi pendekatan apa sih yang dibuat? Nah, yang pertama itu ada block decomposition. Block decomposition itu pembagian perkalian matriks di mana matriks A dan B itu dibagi menjadi blok-blok submatriksnya. Jadi setiap si node tuh akan menghitung hasilnya gitu dari blok tertentu dan tentu dalam si matriks hasilnya C. Nah, seperti contoh aja nih, jika P itu sama dengan node, maka si gridnya itu akan dibentuk, ulangi, contoh kasus, jika P itu node, dan kita tuh akan membuat 4 node gitu, untuk melakukan kalkulasinya. Maka si grid yang bakal dibentuk tuh 2 kali 2, jika node-nya itu 9, maka grid yang dibentuk tuh 3 kali 3. Nah, matriks A dibagi ke matriks B, itu akan menghasilkan uh, I akan menghitung I sampai K dan matriks B dibagi ke blok kolom. Jadi K sampai J seperti ilustrasinya seperti ini. Nah, kan ada 4 matriks ya, 4 node yang dibuat, maka setiap node tuh akan dibagi menjadi blok-blok gitu. Nih, blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4. Nah, maka si node 1 tuh akan mengambil barisnya seperti yang tadi sebelumnya tuh. Blok baris I sampai K, baris I sampai K, dan matriks B itu akan mengambil kolomnya gitu. Dari I, dari K sampai J, kolom K sampai J. Oke. Nah, kemudian pendekatan yang kedua itu strategi row wise decomposition. Yaitu pendekatan untuk opsi jika si gridnya tuh tidak sama dengan gitu. Tidak ganjil. Maksudnya tidak bulat. Nah, jadi strategi ini tuh perkalian matriks di mana si matriks satu dibagi berdasarkan si barisnya setiap node dalam terdistribusi untuk menghitung beberapa baris dan menjadikan hasil matriks C. Nah, contoh jika misalkan si P itu node, maka setiap node akan menerima sebagian baris dari A dan seluruh dari baris dari B. Seperti ilustrasi ini. Nah, ini terdapat uh, untuk terdapat 5 node yang didefinisikan. Nah, maka si matriks A tuh akan mengambil pembagian dari jumlah semua dimensi hasilnya gitu. Pembagian dari 5 misalkan nih. Ini ada 10 hasil matriksnya tuh dengan 10 kali 10 gitu. Nah, maka si matriks A tuh akan mengambil dua baris saja gitu. Jika misalkan si matriks itu hasilnya 10. Dan untuk matriks B-nya tuh akan mengambil seluruhnya. Kemudian untuk sampel data matriks, kita memiliki 3 tingkatannya untuk sampel data matriks. Mulai dari mudah itu 10 kali 10, menengah 100 kali 100, dan sulit itu 1000 kali 1000. Kemudian alur menjalankannya. Nah, yang pertama tuh build program menggunakan dockernya ya, di build dulu. Kemudian melakukan running kontainernya, melakukan compile si programnya. Kemudian setelah di-compile, si node head tuh mengirimkan public key kepada setiap node yang dibuat gitu. Kemudian melakukan running program. Nah, untuk input seperti ini ya, melakukan build dulu, melakukan compose gitu ya. Kemudian di scale dengan si node tuh dengan jumlahnya 3 seperti ini. Jadi akan membuat
3 kontainer tambahan sehingga terciptanya 4 node. Kemudian cara menjalankannya, jadi ada Docker exec si head. Nah, ini melakukan unleash terhadap 4 node sehingga berapa jumlah dimensi yang diinginkan gitu. Seperti outputnya seperti ini. Nah, pertama tuh akan membaca dulu si nama filenya, kemudian mendeteksi si ukuran filenya, si A dan si B-nya, kemudian diidentifikasi nih pakai yang mana gitu. Nah, setelah diidentifikasi, mendapatlah sebuah gridnya gitu, 2x2. Nah, untuk produk ini untuk Procrow tuh, jadi seperti kuadrannya gitu yang dieksekusi. Misalkan ini pada 0,0, kemudian ini satu yang rank 3 tuh 11, rank 1 tuh di row 0 dan di kolom 1, dan di rank 2 tuh di row 1 kolom 0. Nah, itu si jumlahnya berapa baris dan berapa kolom sih yang dia dapatkan gitu. Kemudian si itu akan memvalidasi apakah benar nggak sih si rank 0 tuh telah mengirimkan gitu kepada rank 1 dengan jumlah si datanya. Nah, kemudian setiap rank itu akan kalkulasinya, melakukan kalkulasi rank 0, 1, 2, 3 itu, dan akan melakukan kalkulasi. Nah, setelah selesai itu setiap rank itu akan melakukan reporting setiap blok awalnya gitu yang mereka kalkulasi. Kemudian akan melakukan penyimpanan input ya. Si rank 0 itu akan melakukan penyimpanan input dan akan menampilkan timestamp. Tuh. Oke, langsung saja ya kita melakukan demo aplikasinya. Pertama karena sudah di-build, kita lakukan compose saja gitu. Nah, kita menyesuaikan si jumlah node yang pengen dibuat gitu. 3. Kenapa 3? Karena head itu dihitung 1 juga, jadi membuat 4 node. Nah, node-nya sudah jalan. Untuk melakukan runningnya seperti yang tadi ya. Nah, jadi Docker exec head MPI berapa jumlah node-nya, hostnya disebutin juga, dan si foldernya. Langsung aja. Nah, akan keluar gitu. Dan si hasilnya tuh akan berbentuk CSV juga, output CSV. Ini inputnya, ini outputnya. Kita coba 100 kali 100. Nah, 100 kali 100 akan menampilkan hasilnya. Coba juga 1000 kali 1000. Akan menampilkan hasilnya sesuai dengan yang tadi gitu ya. Ada dari rank-nya, ada si product row-nya berapa, kolomnya ke berapa, terus lokal jumlahnya gitu, dan lain-lain. Oke, untuk struktur kodenya, saya membuat beberapa fungsi gitu ya, seperti untuk mendeteksi ukuran CSP-nya, dan untuk melakukan pembacaan CSP, melakukan penulisan CSP-nya, ini untuk melakukan kalkulasinya ya, kalkulasi si matriksnya. Lalu ini untuk mencari faktor grid-nya gitu. Nih, kalau misalkan ada, dia akan melakukan perubahan. Jika tidak, maka menggunakan si row wise gitu. Ini mainnya mulai dari inisiasinya, terus ini melakukan pencatatan waktunya ya, catat waktu. Ini dicek juga si argumentasinya gitu, dipilih. Ini untuk pemilihan si argumentasinya mau berapa kali berapa. Kemudian ini untuk deteksi si matriksnya. Jadi yang mendeteksi matriks itu hanya si rank A saja gitu, headnya aja. Dia melakukan broadcast si M-nya, K1-nya, dan N-nya juga kepada setiap node-nya gitu. Terus faktor grid-nya juga dicari dulu gitu. Cari gimana penentuan menggunakan yang mana gitu. Lalu ini membaca seluruh matriks, dibaca dulu matriksnya semuanya dari setiap file. Ini disiapin juga menyiapkan si matriks
untuk matriks A, B, dan C gitu. Ini untuk menghitung si jumlah batas atas batas bawahnya. Kemudian setiap si rank ini bakal mengirimkan gitu. Mengirimkan menggunakan MPI Sketcher. Itu jadi si head itu akan mengirimkan baris dan kolomnya gitu blok A. Nah, kemudian si distribusi B-nya gitu. Pendistribusian si B-nya juga akan dikirimkan juga desain dan leadership setiap node. Ini melakukan kalkulasinya. Ini mengumpulkannya, dikumpulin si hasil dari C-nya. Itu menggunakan MPI gather. Gather ini menuliskan si hasilnya ya. Si hasil outputnya. Ini membebaskan semua si resource-nya gitu. Ini untuk melakukan synchronize. Ini untuk melakukan end time. Dan ini dijumlahkan kalkulasi waktunya. Ini untuk sinkronisasi dan selesai. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.